Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel Estoku. Oke, sekarang kita akan bahas Don Brothers episode yang ke-31. Namun sebelum ke videonya, gue baru kali ini merasa kecewa kepada penulisnya. Karena kenapa? Seharusnya di episode ini itu bakal menjadi episode yang klimaks, tapi sayangnya tidak. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya yang gue maksud. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go! Di scene awal, ada para anggota Don Brothers yang lagi happy-happy nih makan mie air terjun. Yang lucunya di sini, Master tuh nggak pernah dapet karena dia yang paling belakang. Ngakak sih. Terus si Taro merasa kurang karena nggak ada Inu Brothers di antara mereka. Sampai sekarang mereka juga masih bertanya-tanya soal identitas sebenarnya dari Inu Brothers. Tapi yang mengejutkan, si Jiro ini tuh seperti sudah mengetahui identitas Inu Brothers, yaitu adalah Inuzuka Tsubasa. Ya emang bener sih, dia berspekulasi gitu karena katanya dia mencium bau aroma Inu Brothers pada Tsubasa. Namun teman-temannya seperti nggak percaya akan hal tersebut. Ditambah lagi Tsubasa ini kan buronan. Di sini Taro menyusun rencana untuk mencari identitas Inu Brothers. Di sisi lain ada Hitotsuki nih yang berasal dari Goseija, menyerang para manusia di tengah kota. Hasrat Hitotsuki kali ini tuh adalah pengen diet. Ya ampun, hasrat apa coba itu? Emang gak jelas monster figuran ini. Lalu datanglah para Don Brothers untuk menghalangi si monster figuran tersebut. Di sini juga terlihat kalau si Tsubasa kepikiran soal Miho dan Kijino sewaktu episode lalu yang mereka pelukan itu, hingga membuat dia tuh nggak fokus dan membuat Hitotsukinya jadi kabur. Taro sempat juga mengajak Inu Brothers atau si Tsubasa ini untuk bertemu di cafe Donbra dengan tujuan untuk mengetahui identitas dari Inu Brothers. Namun dia seperti nggak menanggapi ajakannya si Taro, karena kan dia itu masih kebingungan nih soal Natsumi dan Miho, masih galau gitu kan, nggak konsen. Dan benar kalau Tsubasa ini nggak datang ke cafe Donbra, malah para pelanggan yang membawa anjing peliharaannya yang datang. Tapi Taro nggak menyerah di situ aja. Dia merencanakan hal lain, yaitu membawanya secara paksa. Kemudian di scene berikutnya ada seorang penyanyi jalanan yang sedang mengamen. Dia seperti kehilangan kepercayaan dirinya dikarenakan dia telah kehilangan penggemar beratnya, yaitu Shoko-chan. Lalu muncul lagi si monster figuran ini dan para Don Brothers seperti biasa. Namun di sini Taro fokusnya untuk menangkap Inu Brothers. Nah, pas udah ditangkap, si Totsuki ini mengeluarkan kekuatannya hingga membuat Tsubasa terkena dan kelempar di bawah jembatan. Dan jatuhnya itu di bawah tepat si pengamen tadi. Karena dia jatuh, itu juga membuat kacamatanya Don Brothers terlepas dari Tsubasa. Nah, di sini yang membuat Taro dan kawan-kawannya itu salah paham. Mereka semua menganggap bahwa si pengamen inilah adalah identitas dari Inu Brothers. Padahal sebenarnya bukan. Nama pengamen ini itu adalah Inui Ryuji. Dia menganggap para Don Brothers ini tuh terlihat seperti band gitu loh. Nah, di saat Hitotsukinya muncul lagi, mereka semua pergi bersama si Ryuji yang nggak tahu apa-apa soal Don Brothers. Pas dia berubah pun dia kebingungan, ini apa? Namun dia sadar kalau Don Brothers itu bukanlah band, melainkan superhero yang melindungi kota dari ancaman monster. Lalu Hitotsuki ini nggak sengaja nendang si Ryujin hingga terpental, membuat perubahannya batal dan kembali ke wujud semula. Dan untungnya ada Tsubasa di sana dan langsung mengambil alih kembali menjadi Inu Brothers. Singkat cerita, Hitotsukinya kabur lagi dan dia terhenti di salah satu restoran makan sepuasnya, Katsudon ya. Otomatis dia langsung masuk ke sana. Ternyata orang tersebut ini hobi makan, makannya tuh banyak banget. Dan yang mengherankan di sini tuh ternyata jiwa Hitotsuki itu bisa lepas ya. Kalau usernya atau yang dia rasukin itu dia udah nggak memiliki hasrat lagi. Baru tahu bisa gitu ya ternyata. Kemudian Inuzuka dan Ryujin ngobrol di salah satu stadion gitu. Mereka seperti berganti identitas sebagai Inu Brothers. Di sini terlihat juga kalau Ryujin suka menjadi superhero dan Tsubasa justru menyuruhnya menjadi, ya udah kau jadi Don Brothers aja nggak apa-apa. Dia pikir dengan seperti itu si Taro nggak bakal mengincarnya lagi. Lalu kumpullah mereka semua anggota Don Brothers bersama si Ryujin ini yang sudah menjadi Inu Brothers saat ini. Dia bahkan di sini sok-sokan gitu, jadi gayanya Tendo. Ya ampun. Dan para Don Brothers yang lain itu tertarik sama kepribadiannya si Ryujin ini. Lalu Kijino ketika dia keluar di kafe, dia bertemu dengan Tsubasa. Dan Tsubasa ini seperti ingin menanyakan sesuatu pada si Kijino. Dia ingin tahu gimana sih Kijino ini bertemu dengan si Miho-chan. Dan ternyata sama.
Natsumi dan Miho itu sama, mereka sama-sama bertemunya di salon waktu itu. Dimana Miho dan Natsumi itu sama-sama pandai di bidang potong rambut atau gunting rambut ya. Tsubasa sampai bertanya-tanya dalam dirinya, ini Miho beneran Natsumi apa bukan nih? Nah waktu si Miho dateng, Tsubasa tuh udah ngeliat dan bodohnya dia kenapa dia kabur, ngapa dia bersembunyi. Namun secara mengejutkan, datanglah Ryujin menghampiri si Miho dan menganggap Miho itu adalah Shoko, penggemar berat yang selama ini dia cari-cari. Si Kijino sampai emosi dan menantang Ryujin buat duel untuk memperebutkan si Miho. Yang gak rela lah istrinya mau direbut gitu kan. Ini tuh seharusnya menjadi momen epicnya Tsubasa fight lawan Kijino. Kenapa harus si Ryujin? Aduh, ini kekecewaan gue pada penulis. Apa tujuan sebenarnya gitu dari si penulis ini? Hello. Padahal episode kemarin tuh udah bagus loh. Ya udah lanjut lagi. Terus karena Miho ini nggak tahan, dia menghentikan duel tersebut dan menunjukkan cincin nikah mereka beserta melakukan sesuatu yang mungkin di Jepang istri-istri melakukan ini pada suaminya, membersihkan telinga suami. Ini tuh awalnya gue bingung, apakah ini termasuk hal yang romantis ya sebagai suami istri di sana? Tolong bagi kalian nih yang tahu soal ini, kalian komentar langsung aja di bawah guys, oke? Terus karena si Ryujin gak terima dan marah, lalu jiwa Hitotsuki ini merasuki si Ryujin. Singkat cerita, Hitotsuki dalam tubuh Ryujin berhasil dihempaskan dan berhasil ditumpaskan oleh para Don Brothers. Dan sampai sekarang mereka itu gak tahu identitas dari Ino Brothers. Padahal tuh Jiro di awal scene dia udah kasih tahu yang bener tuh, tapi malah gak percaya gitu loh. Di akhir scene, Ryujin akhirnya bertemu dengan Shoko, sang penggemarnya. Dan ternyata Shoko ini adalah seorang bule. Wadidaw, seleranya Ryujin boleh juga ya. Dan ditutup dengan Tsubasa yang tersenyum melihat kebahagiaan orang lain, padahal dirinya sendiri tuh gak bahagia. Kasihan sih si Tsubasa. Nasib. Dan di next episode bakal kemunculan Sonoi yang baru. Nah, kenapa Sonoi yang baru? Karena di mana Sonoi ini tuh memiliki kepribadian seperti Taro. Loh kok bisa? Nah ini teori gue. Dikarenakan Sonoi ini dibangkitkan menggunakan kekuatannya si Taro di episode kemarin. Kalau kalian masih ingat ya, ya pasti otomatis DNA atau kekuatannya Taro itu masuk juga ke dalam tubuhnya Sonoi. Jadi kayak DNA apa gitu pasti ada dalam tubuhnya Sonoi. Makanya itu di preview episode dia ketawa-ketawa kan kayak si Momotaro kan. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. So, gue bener-bener jujur agak kecewa dikit aja pada penulis Don Brothers. Karena harusnya tuh sebenarnya episode kali ini tuh momen epic banget untuk Tsubasa ketahuan identitasnya gitu. Malah si Ryujin, kenapa harus ada Ryujin ini? Aduh. Tapi gak apa-apa lah, gue masih tetap positive thinking. Gue berharapnya kalau memang belum saatnya identitasnya Tsubasa terbongkar. Ketika terbongkar harus epic sih. Itu yang gue harapkan. Harus epic gimana identitas dia tuh terbongkar, bener-bener terbongkar, udah bukan orang lagi. Sekali lagi thank you buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Gimana menurut kalian tentang Don Brothers episode 31 ini? Komentar aja langsung di bawah. Kalau ada penjelasan yang gue lewatin, komen di bawah lagi. Dan buat kalian yang bingung nonton subtitle Indonesia, kalian bisa langsung kunjungi sawidagofansub.blogspot.com. Kalian langsung gas aja ke sana sendiri ya, oke? Kalau kalian suka video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Jangan juga lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video S-Toku. So, segitu aja. See you on the next video. Akhir kata, ciao. Bye-bye.